pengungkapan tindak pidana pangan dan sumber daya alam yang diungkap oleh rekan-rekan penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Barat beserta penyidik yang ada di Polres jajaran Polda Jawa Barat. Hal ini tentunya berkaitan dalam rangka mensukseskan dan mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Maka Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat beserta Polres jajaran selama kurang lebih kurun waktu 17 hari, jadi sejak Oktober sekitar tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan saat ini di awal November telah berhasil melakukan pengungkapan perkara tindak pidana pangan dan sumber daya alam, yaitu ada sebanyak 13 perkara atau 13 kasus dari 13 TKP yang berbeda. Hal ini tentunya adalah pengungkapan dari teman-teman Reskrimsus Polda Jabar beserta Polres yang ada di jajaran Polda Jawa Barat. Dan telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 15 orang. Di mana dari 15 tersangka tersebut sudah berhasil diamankan barang bukti sebagaimana yang kita saksikan bersama-sama. Ada tepung terigu sebanyak 21,25 ton. Kemudian ada pupuk bersubsidi. Ini sebanyak 33,973 ton. Lalu ada solar subsidi sebanyak 3.300 liter. Kemudian Pertalite 60 liter dan LPG subsidi sebanyak 193 tabung. Kemudian juga rekan-rekan penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Barat dan Polres juga mengungkap adanya penyimpangan, yaitu terkait dengan beras yang berjumlah 870 kg. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini diantaranya adalah repacking atau mengganti karung kemasan tepung terigu merek segitiga biru. Kemudian juga modus lain adalah menimbun. Setelah menimbun, dia menjual pupuk subsidi, ya jenis ataupun merek urea dan ponska di atas harga eceran tertinggi atau HEP. Lalu para pelaku juga ada yang mengoplos beras bulog dengan beras lokal, dikemas ulang dan dijual ke konsumen. Kemudian modus lain adalah penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan membeli BBM dari SPBU menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi dan dijual untuk industri. Kemudian modus lain adalah melakukan penyuntikan LPG 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg dan dijual dengan harga non-subsidi. Adapun pasal atau undang-undang dan ancaman hukumannya diantaranya adalah pasal 100 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Ini diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 139 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ini diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Kemudian pasal 62
Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancamannya hukuman penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 106, pasal 107, pasal 110 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ini ancaman hukumannya 5 tahun penjara, denda 10 hingga 50 miliar rupiah. Kemudian pasal 6 ayat 1 huruf B junto pasal 1 ketiga Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntut, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Pidana kurungan 6 bulan, denda Rp50.000. Sedangkan terkait dengan migas, yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ini yang sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Kemudian pasal 2 ayat 6 huruf B Perpres nomor 59 tahun 2020 tentang perubahan atas Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting atau kita kenal dengan Bapokting. Kemudian pasal 34 ayat 3 Permendak nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan yang terakhir adalah pasal 2 ayat 3 Permentan nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Kami juga dari Polda Jawa Barat tentunya beserta Polres jajaran dan mitra terkait lainnya, stakeholder yang ada, berkomitmen untuk secara serius dan berkelanjutan akan melakukan upaya-upaya preemptif, preventif, dan represif melalui penegakan hukum secara tegas, proporsional, prosedural, dan profesional terhadap pelaku tindak pidana yang mengganggu dan menghambat program pemerintah sebagai wujud dan aksi nyata dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Terkait dengan himbauan pada kesempatan ini juga kami bersama-sama baik Polda Jabar, Polres jajaran, dan lembaga terkait lainnya, instansi terkait dan stakeholder yang ada, menghimbau agar masyarakat dapat menginformasikan dan melaporkan apabila mengetahui terjadinya tindak pidana. Dan kami juga menghimbau agar masyarakat tidak menjadi bagian dari penyalahgunaan bahan pokok dan barang penting atau yang kita kenal dengan Bapokting yang telah menjadi perhatian pemerintah dalam hal ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan kestabilan harga.